yang terhormat Kapolres Kuningan, yang terhormat Kodim 0615 Kuningan, yang terhormat Ketua dan pengurus partai politik se-Kabupaten Kuningan, yang terhormat seluruh anggota DPRD se-Kabupaten Kuningan. Mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Kepala Disdukcapil Kabupaten Kuningan, yang terhormat Kepala Kesbangpol Kabupaten Kuningan, yang terhormat Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Kuningan, yang terhormat Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi se-Kabupaten Kuningan, yang terhormat PWI Kabupaten Kuningan, yang terhormat Organisasi Kepemudaan se-Kabupaten Kuningan, yang terhormat Organisasi Profesi Kabupaten Kuningan. Mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Organisasi Kemahasiswaan Kabupaten Kuningan, dan juga yang saya hormati sahabat PPK pada pemilu 2019, alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Rabu 25 Agustus 2021, KPU Kabupaten Kuningan bisa bersilaturahmi dalam acara ngadem Address Demokrasi program KPU Kabupaten Kuningan dalam penguatan wawasan literasi demokrasi di Kabupaten Kuningan. Tema pada kesempatan ini yaitu plus minus penambahan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Marilah kita awali acara pada pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk siap. Hadirin sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon izin saya akan memandu acara sampai dengan selesai. Sebelum para narasumber kita memaparkan materinya, kita dengarkan terlebih dahulu bersama pengantar
dari Ketua KPU Kabupaten Kuningan yang terhormat Pak Asep Jayad Fauzi, waktu disilakan. Terima kasih, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Bapak Ibu hadirin peserta ngadem demokrasi KPU Kabupaten Kuningan, baik itu jajaran narasumber dan seluruh partisipan, ada hadir dari banyak kalangan ini, dari unsur dinas instansi, kemudian Forkopimda khususnya di Kabupaten Kuningan, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Kuningan, pimpinan partai politik, hadir juga para penyelenggara pemilu dari seluruh Nusantara, ini terwakili seluruh pulau hadir di sini, baik itu jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu, ada juga mantan-mantan penyelenggara pemilu, kemudian Bapak Ibu dari kalangan akademisi, pegiat demokrasi, ada juga jurnalis, aktivis muda, aktivis mahasiswa, dan seluruh undangan yang lainnya atau seluruh partisipan yang hadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, kami KPU Kuningan hari ini bisa menyelenggarakan kegiatan, meskipun dari judul kelihatannya ada aspek lokalitasnya, tetapi tentu dalam perspektif wawasan, terutama tentang kepemiluan, hal ini sangat konseptual bagi seluruh aktor-aktor politik untuk bisa kita cermati bersama, kita ikuti bersama. Kami mengambil judul terkait dengan plus minus penambahan daerah pemilihan. Dalam konteks lokal kami coba ambil dalam konteks pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Tentu ada banyak hal yang melatari digelarnya diskusi ini. Saat ini memang sudah mulai hangat, kita berdiskusi, bertukar pikiran, bahkan KPU RI juga sudah mendorong KPU Kabupaten Kota di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia untuk memulai melakukan pendataan wilayah administratif untuk kemudian dijadikan dasar sebagai langkah atau menuju tahapan penataan daerah pemilihan. Istilah bahan dapil ini sebetulnya istilah yang merebak di kalangan masyarakat saja, karena kalau berdasarkan nomenklatur, terutama berdasarkan ketentuan peraturan KPU nomor 16 tahun 2017, istilah yang dikenal adalah penataan daerah pemilihan. Tapi diskusi yang merebak hari ini, terutama di konteks lokal Kabupaten Kuningan, sudah merambah ke wilayah apakah pemilihan yang akan datang ada potensi penambahan dapil atau tidak. Tentu ini menjadi pertimbangan diangkatnya dalam tema ngadem atau demokrasi kali ini. Dalam konteks penataan daerah pemilihan tentu ada berbagai aspek atau prinsip yang tidak boleh dilewatkan sesuai dengan ketentuan peraturan KPU nomor 16 tahun 2017. Mulai dari aspek kesetaraan suara, kemudian ketaatan pada sistem pemilihan yang proporsional, kemudian aspek proporsionalitas alokasi kursi di setiap daerah pemilihan, kemudian aspek kohesivitas, integritas wilayah, sampai kesinambungan dengan pemilu sebelumnya. Tentu ini juga menjadi pertimbangan, ya, karena sampai hari ini KPU Kabupaten Kuningan khususnya terus melakukan berbagai langkah komunikasi dengan berbagai pihak, terutama aktor-aktor politik dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum terkait dengan adanya potensi penambahan daerah pemilihan. Tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi, namun hal yang menjadi pertimbangan pokok adalah bagaimana kita mendorong aspek proporsionalitas dalam segi pengalokasian kursi di setiap daerah pemilihan. Kita mengetahui dan perlu diinformasikan kepada seluruh partisipan semuanya, saat ini Kabupaten Kuningan memiliki daerah pemilihan, ya, memiliki 5 daerah pemilihan. Namun dari segi proporsionalitas alokasi kursi
kelihatannya masih ada kesenjangan karena ada satu dapil yang jumlah kursinya 6 kursi, ada dapil lain yang jumlah kursinya 12 kursi. Meskipun memang pada aspek penentuan daerah pemilihan ini dasar yang paling pokok adalah terkait dengan jumlah penduduk. Kita mengetahui bahwa daerah pemilihan adalah wilayah perebutan suara dan kursi pada pemilihan umum. Nah, di dalam setiap wilayah dapil itu terdapat sejumlah penduduk. Jumlah penduduk itulah yang kemudian akan menentukan sejumlah alokasi kursi perwakilan di setiap daerah pemilihan. Nah, sehingga kursi itu pada dasarnya adalah mewakili penduduk, ya, bukan mewakili pemilih. Sebab meski hanya misalnya jumlah pemilih dari penduduk hanya 70% misalnya, tetapi hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk ditentukannya BPPD atau bilangan pembagi penduduk. Bahkan anak baru lahir pun, ya, anak yang baru lahir pun sepanjang sudah tercatat dalam data agregat kependudukan sudah dihitung dalam menentukan BPPD. Oleh karena itu penting aspek proporsionalitas itu menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam hal penataan daerah pemilihan karena menyangkut aspek aspirasi yang harus kemudian diperhatikan oleh wakil rakyat yang nanti akan dipilih pada pemilihan umum yang akan datang. Jadi isu yang pertama adalah soal penyatuan antara Pilpres, Pileg, dan Pilkada dalam 1 tahun yang sama. Kita sudah ketahui konsinyering terakhir yang sekarang sedang disusun oleh panitia kerja ya, antara KPU atau penyelenggara pemilu, pemerintah dengan DPR, ini sedang merumuskan tahapan-tahapan lebih detail yang insya Allah kalau tidak ada aral melintang akan dimulai bulan Maret tahun 2022. Jadi kita sudah mengetahui Februari nanti hari H pemilu begitu ya. Kemudian 9 bulan kemudian adalah pilkada begitu. Tentu saya kira ini kita sudah mengetahui semua. Bagi kita semua penyelenggara, peserta, kemudian juga masyarakat, para pihak, tentu ini saya kira menjadi challenge ya, menjadi tantangan bagi kita, Bapak Ibu Parpol tentunya bagaimana menyiapkan perhelatan politik ini yang luar biasa gitu ya. Saya kira kita tidak usah takut, tidak usah khawatir kalau kita well prepared dari mulai sekarang, insya Allah saya kira kita semua bisa menjalankan event pemilu yang merupakan pemilu yang ke-13 dalam sejarah kepemiluan kita, begitu ya. Pilkadanya serentak seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota, ditambah 33 provinsi. Yang minus provinsi DIY yang gubernurnya tidak dipilih secara langsung. Jadi 347 daerah itu akan memilih kepala daerah secara langsung di bulan November ya, di bulan November 2024. Saya kira itu isu yang pertama yang tentu nanti kita akan semua ikuti perkembangan selanjutnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya kira dalam forum ini sudah juga mendengar bahwa KPU RI ada rencana meredesain surat suara. Surat suara pemilu terakhir 2019 itu 5 lembar. 4 lembar itu surat suaranya besar-besar ya, 62 kali 78 cm begitu ya. Itu untuk pemilu DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, DPD itu di Jawa Barat kan 70 calon. Jadi paling banyak itu 4 lembar besar-besar. 1 lembar surat suara presiden ya. Ukurannya kecil gitu ya. Nah, di pemilu 2024 Bapak Ibu sekalian, KPU RI rencana meredesain ada 3 pilihan yang mungkin belum final ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang 1 lembar nanti Bapak Ibu untuk memilih 5 perwakilan itu, 5 pejabat publik ya, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, DPD dengan presiden itu 1 lembar saja surat suaranya. Itu opsi pertama. Opsi kedua tetap 1 lembar ya, dengan memisahkan masing-masing
lembaga perwakilannya, dan opsi yang ketiga itu 2 lembar. Jadi DPD tetap memisahkan diri, ada 1 lembarnya untuk memilih presiden, DPR, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kota, gitu ya. Detailnya saya kira nanti bisa webinar lagi begitu ya. Tetapi isu redesign surat suara ini, Bapak Ibu sekalian, bukan ahistory. Jadi pemilu yang pertama 55 itu kita pernah melakukan ini. Mekanisme coblos, mekanisme penandaannya juga ada yang dicoblos, ada yang dicontreng dan lain-lain begitu ya. Memang ini lagi-lagi bukan masalah tetapi challenge ya. Kita anggap sebagai challenge, tantangan bagaimana dari sejak dini sekarang itu diperkenalkan redesign surat suara ini begitu ya. Tentu dalam webinar ini saya tidak akan detail membahas tentang redesign surat suara ini begitu ya. Sambil tentu nanti mengikuti perkembangannya. Isu yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, ini khususnya bagi partai politik ya, memang ada rencana pembaruan dalam pendaftaran partai politik. Jadi Bapak Ibu sekalian dari parpol ya, apalagi sudah terbit putusan MK, ini yang 9 parpol ya, yang sudah lolos PT di DPR RI 4%, menurut saya jangan tenang, karena katanya sudah otomatis. Padahal tidak sebenarnya. Kalau saya baca putusan MK-nya ya, bahwa putusan MK itu nomor 55, yang memenuhi 4% PT itu tetap harus mendaftar untuk diverifikasi administrasi. Memang putusan MK-nya itu adalah hanya verifikasi administrasi, tidak verifikasi faktual. Begitu ya. Jadi dengan demikian verifikasi administrasi tentu perlu persiapan Bapak Ibu, termasuk parpol-parpol yang 9 ini begitu ya. Nah tentu detailnya nanti saya kira boleh nanti webinar lagi teman-teman Kuningan merencanakan ini. Jadi misalnya soal sekarang serba sipol, serba soft copy dan lain-lain, tentu dari mulai sekarang saya kira partai politik harus sudah mempersiapkan begitu ya untuk kepesertaan pemilu 2024. Ditambah tentu nanti partai-partai baru, kemudian partai-partai 2019 kemarin juga akan ikut serta lagi dalam kontestasi 2024. Saya kira 3 isu yang sekarang terus bergulir ya, di samping tentu nanti isu-isu lain yang mengikuti perkembangan politik di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Ini gambaran nanti untuk desain waktunya begitu ya. Jadi Bapak Ibu dari parpol, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik itu nanti bulan April mulai 2022. Jadi sekarang bulan Agustus, mungkin tinggal setengah tahun lagi ya, tinggal 6-7 bulan lagi. Itu nanti salah satu ya saya sampaikan ada tahapan persiapan pendaftaran namanya. Jadi Bapak Ibu pendaftarannya nanti sekitar bulan Oktober kalau tidak salah, sebelumnya ya sekitar bulan September itu pendaftaran, ada persiapan pendaftaran namanya tahapannya. Nah ini yang membedakan. Di samping tentu nanti menggunakan sipol, mayoritas menggunakan sipol dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu bersiap nih dari parpol ya. Kalau butuh informasi dan lain-lain, saya kira datanglah ke KPU Kuningan begitu ya. Kemudian untuk dapil, nah yang sekarang kita bahas itu nanti akan Oktober 2022. Ini di rancangan jadwal ya. Tentu sama, saya kira perlu disosialisasikan dari sekarang, dibangun opini dan lain-lain agar, nah ini yang sering saya katakan, agar tensi konflik ya, rebutan kepentingan nanti di Oktober 2022 dari mulai sekarang mulai diredam, mulai disalurkan masukan-masukan, aspirasi dan lain-lain dari publik ya, dari partai politik, dari akademisi, dari kampus, dari NGO dan seterusnya. Jadi ketika nanti Oktober itu pada saat masuk tahapan, saya kira relatif nanti tensinya sudah mulai tersalurkan. Ya. Kemudian yang ketiga, waktu untuk pencalonan legislatif, ini para bakal calon ya, caleg sudah siap-siap ini bulan Mei 2023 untuk DPR dan DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Untuk DPD malah di Desember 2022. Ini baru rancangan ya, rancangan apabila tahapan nanti dimulai 20 bulan ya. 30 bulan ya. 25 bulan. 25 bulan sebelum hari H
pemungutan dan penghitungan suara. Bapak Ibu sekalian, mengenai dapil, nah ini mengenai dapil saya kira ini saya ingin jelaskan dulu flow-nya ya, supaya mengetahui khususnya peserta pemilu. Kalau penyelenggara pemilu saya kira sudah punya pengalaman, khususnya untuk kabupaten kota. Jadi kabupaten kota ini betul-betul sangat diandalkan nanti dalam tahapan dapil. Karena yang dapil yang menjadi kewenangan untuk penataan dapil itu hanya DPRD kabupaten kota. DPRD provinsi dan dapil DPR RI itu sudah menjadi lampiran, tidak terpisahkan dari undang-undang. Jadi hanya dapil DPRD kabupaten kota yang nanti akan ditata ulang atau di redesign begitu. Oleh karena itu teman-teman kabupaten kota tentu ini betul-betul dari mulai sekarang harus didalami, diselami. Saya kira di internal, di eksternal juga dibangun komunikasi termasuk memantau perkembangan faktual yang terjadi di lapangan. Karena ini saya kira ini sangat erat. Nah, alurnya, flow-nya Bapak Ibu sekalian, jadi nanti tentu sesuai dengan ketentuan 16 bulan sebelum hari H itu pemerintah menyerahkan DAK, data agregat kependudukan per kecamatan. Itu jumlah penduduk ya di setiap kabupaten kota, 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia, diserahkan ke Kemendagri, dari Mendagri ke KPU RI. Nanti KPU RI akan meng-SK-kan DAK 2 seluruh Indonesia ini, kemudian termasuk meng-SK-kan sebagai patokan ya, SK jumlah penduduk ini adalah alokasi kursi masing-masing DPRD kabupaten kota gitu ya. Setelah itu nanti teman-teman kabupaten kota akan diberikanlah SK jumlah penduduk itu, kemudian dia akan menjadi dasar untuk menentukan. Misalnya Kuningan nanti jumlah penduduknya 1,2 juta misalnya. Oh berarti anggota DPRD-nya 50 orang. Nah dari 50 orang inilah baru nanti disusun langkah-langkah untuk menyusun dapil. Ada ketentuannya Bapak Ibu sekalian. Saya kira teman-teman KPU Kabupaten Kota sudah expert dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu dari Parpol, KPU Kabupaten Kota nanti akan menyusun sesuai tentu dengan norma keilmuan, tugas wewenang dari KPU-nya. Tidak sembarangan loh, misalnya menyatukan kecamatannya. Jadi ada rumus-rumusnya, ada hitungan-hitungannya, begitu ya. Ada prinsip-prinsipnya, begitu ya. Nah, ini tentu nanti prinsip, rumus dan lain-lainnya dikomunikasikan dengan publik ya, peserta pemilu dan lain-lain. Kemudian setelah itu uji publik melibatkan masyarakat. Setelah itu teman-teman KPU Kabupaten Kota setelah uji publik ya meminta masukan dan lain-lain, baru menyerahkanlah ke KPU RI melalui KPU provinsi. Nanti KPU provinsi tentu akan ada standarnya, nanti SOP-nya, kemudian juga mempelajarinya, melakukan KSA ya, koordinasi, supervisi, asistensi, kemudian mempelajari. Nah nanti KPU provinsi lah yang akan mepresentasikan di depan KPU RI dari usulan kabupaten kota. Saya punya pengalaman 2019 kemarin, hampir setiap kabupaten kota itu mengusulkan ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Kami presentasikan di KPU RI, kemudian KPU RI menjadi bahan masukan pertimbangan untuk dikonsultasikan ke DPR RI, termasuk juga akan menetapkan nanti dapil mana yang akan ditetapkan. Jadi Bapak Ibu dari Parpol ya, Bapak Ibu dari pemerintahan, walaupun KPU nanti mengusulkan 2 atau 3 ya, tetap yang punya kewenangan itu adalah KPU RI. Tetapi Bapak Ibu dari Parpol, dari publik, dari masyarakat bisa memberikan masukan-masukan, fakta di lapangan, historisnya dan lain-lainnya, begitu ya. Lanjut. Ini flow-nya ya, jadi alur nanti tahapan dapil ketika masuk nanti bulan September. Bapak Ibu sekalian, ini 7 prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang 7 2017, termasuk juga dalam PKPU 16 yang menjadi batasan norma. Mungkin pisau analisis begitu ya, Bapak Ibu teman-teman di kabupaten kota menyusun, mengkomposisikan kecamatan-kecamatan menjadi sebuah dapil. Ya. Jumlah penduduk, dapil kursinya berapa, dan lain-lainnya begitu. Ini harus menjadi pisau analisisnya ini. Kalau misalnya tidak sesuai dengan ini, Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Ada 7, lanjut saja. Nah ini, kesetaraan suara. Jadi menjadi salah satu prinsip bahwa dalam
menyusun dapil itu, menyusun komposisi kecamatan harus ada harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lain. Jadi misalnya kursi dapil ada yang 12, ada yang 12, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 6 kalau saya lihat di Kuningan, ya ini harga kursinya setara enggak gitu. Bising jomplang gitu. Nah ini juga harus menjadi hitungan dasar prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Karena sistem kita adalah masih proporsional ya, dengan calon terbuka, nggak tahu kalau nanti ada revisi begitu ya. Ini harus menjadi pertimbangan juga. Saya kira kalau di luar Jawa Barat, mungkin banyak teman-teman, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang kabupaten kotanya jumlah penduduknya di bawah 500 atau di bawah 200, saya kira ada. Itu mungkin tidak mengutamakan alokasi kursinya 6 gitu ya, karena di daerah lain tuh ada yang kursinya 20, 25, DPRD-nya begitu ya. Kalau di Jawa Barat rata-rata di atas 50 kursi. Oleh karena itu nanti per dapil itu minimal 6 kursi. Agar ketaatan pada sistem pemilu itu tepat begitu ya. Maksimalnya 12 gitu ya. Nah, saya sering mencontohkan Cimahi ya, Kang Irman ini ketua KPU Cimahi yang orang Kuningan. Di Cimahi itu 3 kecamatan tetapi kursinya 45 kursi. Kalau dibagi 3 kecamatan aja, 1 kecamatan berarti 15 kursi kan. Wah, itu sudah melanggar undang-undang gitu. Makanya di Cimahi itu dapilnya itu bukan gabungan kecamatan, tapi gabungan bagian kecamatan, yaitu desa dan kelurahan. Karena di Cimahi itu, seingat saya Cimahi Utara, 1 kecamatan dia 19 kursi. Nah, sementara maksimal undang-undangnya 12 itu. Gitu. Selatan, Kang, Cimahi Selatan. Oh, Cimahi Selatan ya, Cimahi Selatan. Makanya untuk Cimahi Selatan, untuk Cimahi saya sudah mengusulkan nanti DAK 2-nya itu jangan per kecamatan, tapi didetailkan jumlah penduduknya itu per kelurahan. Supaya nanti ada menghitung alokasi kursinya berapa. Begitu. Mungkin teman-teman yang lain juga di seluruh Indonesia begitu ya, yang jumlah kecamatannya sedikit tapi alokasinya besar begitu ya. Yang ketiga adalah proporsional. Bapak Ibu sekalian, prinsip ini memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar dapil. Nah, ini menjadi visual analisa saya di Kuningan ya, tadi mempelajari gitu ya, tadi malam saya kebetulan ini makanya asa memorize kembali begitu. Saya 2004 itu anggota KPU Kuningan, 2000 periode pertama 2003 2008. Pemilu 2004, pemilu 2009 sampai ayeuna dapil Kuningan saya memang asa ubah-ubah begitu. Hanya alokasi kursinya yang berbeda saja begitu ya. Nah, saya lihat di Kuningan itu memang dari asas proporsional sepertinya tidak memenuhi. Karena ada yang 12 kursi, dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4-nya 8 kursi, gejlog langsung ke dapil 5. Dapil 5 dengan genep kursi gitu. Tetapi tentu aspek yang lain mungkin menjadi pertimbangan ya. Misalnya saya hafal sendiri dapil 5 itu rada nyingkur begitu ya. Dari mulai Cilembak, Subang, Selajambe, Dharma begitu ya. Kemudian Kadu Gede dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan, mungkin nanti ada aspek-aspek lain, sisi lain yang perlu saya kira diperdalami. Tapi dari sisi proporsional yang ideal itu adalah seimbang. Misalnya 8, 8, 9, 9, 8 misalnya. Dan lain-lain. Jadi gejlognya itu mungkin rate-nya antara 3 lah gitu ya. Ini kan 12 kursi langsung gejlog ke genep gitu ya. Jadi range-nya itu ada 6 gitu. Jadi ini tentu menjadi peluang ya. Ditambah Kabupaten Kuningan ini 3 dapilnya ini sudah 12 kursi. Ya nanti di terakhir. Kemudian integralitas wilayah. Jadi Bapak Ibu dari partai politik, teman-teman KPU kabupaten ini tidak mungkin menyusun mengkomposisikan kecamatan itu kecamatan yang nanti ngajleng gitu ya. Jadi dapil Superman. Tidak mungkin nanti ngahijikan kecamatannya lompat gitu ya. Karena ini menjadi prinsip integralitas wilayah. Memperhatikan keutuhan, keterpaduan wilayah, memperhatikan kondisi geografis, sarana penghubung. Makanya dalam tahapan penyusunan dapil, KPU RI itu nanti bekerja sama dengan institusi strategis lainnya, misalnya badan apa itu, geofisial. Jadi nanti akan dipoto dari satelit, ngahijin wilayahnya dari satelit. Makanya selalu dilampirkan nanti peta. Ya nanti saya contohkan begitu ya. Kemudian koterminus. Nah ini khususnya koterminus itu ketika nanti menyusun dapil DPRD provinsi. Ya karena
biasanya nanti dapil DPR RI, dapil DPRD provinsi itu agak relatif sama begitu ya untuk menentukan bahwa dapil itu harus dalam cakupan dalam tingkatan yang lebih besar begitu ya. Kemudian yang keenam, prinsip yang menjadi norma kunci ya rumus itu adalah kohesivitas. Jadi adalah prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial, budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dari Parpol, teman-teman nanti KPU Kabupaten itu akan memotret dari seluruh aspek kondisi di setiap kecamatan. Misalnya tadi aspek sejarah. Saya sering mengisi webinar teman-teman kabupaten kota yang lain di Jawa Barat. Kenapa kecamatan A itu kan dulu, kecamatan B itu pemekaran dari kecamatan A. Tapi kok kecamatannya dipisahkan, beda dapil. Nah ini berarti kan ahistori begitu ya. Ahistori idealnya ada dalam sejarah gitu, yang sama ya. Itu penting saya kira. Termasuk tadi Pak Ketua Asep mengatakan soal kondisi fakta di lapangan. Dalam satu perumahan ada 2 wilayah kecamatan, tetapi beda begitu dapilnya. Nah ini saya kira menjadi bahan pertimbangan dan peluang barangkali dari berbagai kajian nanti ya soal kohesivitas ini, adat istiadat dan seterusnya. Nah prinsip yang ketujuh adalah kesinambungan. Nah ini prinsip yang dalam penataan dapil itu memperhatikan komposisi dapil pada pemilu sebelumnya. Ini kadang yang menjadi kunci bahwa cenah dapil itu ulah dirubah-rubah dah cenah kudu aya pemilu sebelumnya begitu. Menurut saya ini tidak menjadi juga bahan pengunci begitu ya. Sejauh alasan-alasan rasional ya, alasan-alasan historis, nanti masukan-masukannya juga jelas, kami presentasikan di KPU RI begitu ya, tentu ini menjadi bahan masukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, 7 prinsip ini menjadi batasan teman-teman kabupaten kota untuk mendesain dapil. Oke, ya. Senang sekali bisa berbagi di kesempatan kali ini. Di beberapa waktu yang lalu saya diberikan tugas dari Kang Maman selaku divisi teknis atau nuhun ya bisa berbagi di sini. Saya diminta untuk memaparkan dampak pemetaan dapil atau penambahan dapil dari sisi partisipasi pemilih. Kalau kita pakai metodologi di kampus, ini seperti menguji hubungan X ke Y. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara partisipasi pemilih, terlalu sederhana kalau dilihat dampaknya dari sisi penambahan dapil. Tetapi barangkali nanti dari berbagai perspektif bisa saya coba sampaikan di kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk penyelenggara juga teman-teman di partai politik. Saya lupa terminnya menyapa ya, teman-teman dari partai politik juga teman-teman di gedung acara sana. Mohon dibantu share screen-nya Kang Maman dari KPU saja. Ini baik. Di kesempatan kali ini kita akan coba belajar bersama. Ada nggak sih hubungan antara penambahan dapil atau penataan dapil dari sisi perspektif partisipasi pemilih? Dilanjut ke slide berikutnya di KPU Kuningan. Ya. Izin beberapa waktu ke depan saya menyampaikan setidaknya 4 poin di kesempatan kali ini, mulai dari isu kepemiluannya. Kemudian bagaimana pemilu 2004 sampai dengan 2019 dari sisi dapil, alokasi kursi, dan seterusnya. Juga kita akan belajar bagaimana voters turnout atau partisipasi pemilih di Kabupaten Kuningan menurut dapilnya. Dan terakhir saya kira juga ya tentu saja warna akademisinya harus muncul ya. Saya ingin coba memaparkan dari sisi voting behavior-nya yang mungkin nanti berguna bagi teman-teman di partai politik juga teman-teman di penyelenggara bagaimana mengedukasi masyarakat pada tahapan. Dilanjut berikutnya, oke ya, supaya ada kesepahaman yang sama ya, kita seringkali menemukan atau mendengar istilah ada partisipasi politik, ada partisipasi masyarakat, ada juga partisipasi pemilih. Nampaknya diksi yang berbeda, tetapi sebetulnya ada kesamaan, terutama dari sisi partisipasi politik masyarakat menggunakan hak pilih. Jadi fokus kita di kesempatan kali ini adalah voters turnout dari sisi dampak penataan dapilnya. Lanjut Kang Operator, ya. Ini saya kira lewat saja, nanti bisa diperoleh slide-nya. Oke, ya. Di bagian paling pertama adalah mengenai isu kepemiluan. Kita jualan dua macam.
melewati pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 dengan berbagai perubahan di undang-undangnya, ya, baik yang berkaitan dengan undang-undang partai politik maupun di undang-undang pemilu. Khusus berkaitan dengan tema kita hari ini ada di bagian ini, ya, bagaimana alokasi kursi per daerah pemilihan, terutama untuk pemilu anggota DPRD kabupaten kota yang menjadi kewenangan teman-teman di penyelenggara KPU kabupaten kota. Tapi bagian ini juga tidak bisa kita lepaskan dari isu yang lainnya, metode pencalonan, kemudian metode pemberian suara sampai dengan formula penentuan calon terpilih. Oleh karena itu kita akan coba melihat bagaimana hubungan antara dapil dengan perspektif yang lebih luas lagi dari sisi partisipasi pemilih. Dilanjut, Kang Operator. Ya, kalau kita melihat apakah pemilihan atau pemilu, kita akan melihatnya dari 4 perspektif. Pertama, perspektif aktor. Nah, perspektif aktor ini kita akan ketemu banyak dengan pembahasan bagaimana peran pemilih dalam pemilunya, bagaimana peran penyelenggara Bawaslu, kemudian termasuk juga parpol dan teman-teman di partai politik yang menjadi kandidat di pemilu. Juga kita bisa melihat dari sisi sistem. Tadi Kang Anu sudah menyampaikan mengenai jadwal pemilu yang kemungkinan akan pencoblosan di sekitar bulan Februari tahun 2024. Ini informasi yang saya kira perlu kita simak dari sekarang. Metode pencalonan, kemudian pemberian suara sampai dengan penentuan calon terpilih yang masih dengan suara terbanyak. Di bagian berikutnya, nah ini manajemen, ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah salah satu bagian dari tahapan pemilu berkaitan dengan alokasi kursi dan penataan dapil. Yang tadi kalau diperkirakan tahapannya sekitar bulan saya catat, bulan Oktober tahun 2022. Jadi masih cukup waktu untuk memperoleh banyak masukan dari berbagai stakeholder, ya. Kalau yang tata hukum saya kira lewat saja. Lanjut ke bagian 2, Kang Operator. Oke. Nah, saya mengajak baik teman-teman di lokal Kabupaten Kuningan maupun di berbagai daerah di Indonesia yang kesempatan kali ini menyimak webinar KPU Kuningan, belajar dari data-data historis Kabupaten Kuningan. Pertama kita harus lihat dulu, ya, bahwa ketika kita berbicara daerah pemilihan atau kita singkat dapil, kita bisa melihat dari 2 perspektif. Pertama, arena kompetisi, terutama bagi calon dan partai politik, calon dalam arti calon anggota DPRD-nya. Yang kedua adalah arena kompetisi bagi partai politik yang nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana mereka berjuang untuk memperoleh kursi pada pemilu yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai representasi politik. Ya, tadi kalau ada perubahan-perubahan, kan banyak prinsip yang harus dipatuhi ketika akan menetapkan dapil untuk 2024. Lanjut yang berikutnya, Kang Operator. Saya kira ini paling pentingnya dari sisi akuntabilitas, ya, akuntabilitas atau representasi politik teman-teman yang terpilih di DPRD, khususnya di Kabupaten Kuningan. Jadi bagaimana partai itu akan memperoleh kursi, apakah calon itu akan terpilih lagi, saya kira tergantung juga pada akuntabilitas dari melaksanakan fungsi-fungsi sebagai anggota dewan. Ya, ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, termasuk juga fungsi pengawasan. Lanjut lagi, next yang berikutnya. Oke, ya. Nah, ini tadi saya kira Kang Anu sudah menyebutkan bahwa sejak tahun 2004 dapil kita itu tidak berubah, ya, antang begitu, ya, antang dapil 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang berubah di 5 kali pemilu tuh di Kabupaten Kuningan, ya, yang berubah itu dari sisi alokasi kursi, ya. Data sudah cukup jelas saya tunjukkan. Jadi yang berubah itu dari sisi alokasi kursi, yang kedua dari sisi total kursinya yang diperebutkan. Kalau di 2004 sekitar 45, setelah itu 50 kursi. Dan ada dinamika juga di tahun 2004 sampai dengan 2019, ada dinamika baik dari sisi jumlah partai politik peserta pemilu maupun dari sisi pemenang pemilu. Kalau saya perhatikan data di KPU Kabupaten Kuningan, pemenang pemilu itu antara 8 sampai 11 partai. 8 sampai 11 partai yang tersebar di 5 dapil dengan 50 kursi di parlemen, ya. Lanjut kita lihat data, ya. Ini data raihan kursi partai politik sejak pemilu tahun 2004 sampai dengan 2019. Di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita berbicara dapil, kita bicara pemilih yang nanti kita akan lihat dari perspektif voting behavior-nya. Apakah mereka cenderung loyal? Ini terutama untuk konsumsi teman-teman partai politik, ya, tapi sebagai pengetahuan saya kira juga tidak salah saya berikan kesempatan kali ini. Potret raihan kursi di Kabupaten Kuningan, ya, bisa terlihat ada yang memang stabil angkanya seperti itu,
kursinya, ada juga yang meningkat, ada yang turun, bahkan ada yang out, ada yang keluar dari gedung acara, tidak memperoleh kursi. Berarti setidak-tidaknya nanti kita akan belajar bagaimana kontestasi itu berlangsung, bagaimana proses edukasi ke masyarakat atau menyapa warga di pemilu itu berlangsung, sehingga mereka pada tahapan pemilu kemudian memperoleh kursi yang signifikan di gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Ini datanya saya kira bisa diperhatikan ya. Data yang lain saya kira dari sisi gender yang terpilihnya. Jadi untuk perempuan masih jauh dari 30% ya. Ini saya lihat tadi hadir ada Ibu Sri dari teman-teman dari Gerindra dan dari Demokrat, saya kira ya. Ini PR besar teman-teman ke depan, apalagi kalau kita bicara untuk target 2024 ada gender to 30. Ya diharapkan di seluruh tingkatan gender itu 30%. Jadi ini data Kabupaten Kuningan, mungkin kalau Indramayu saya kira sudah di atas 30% ya, dan di beberapa daerah lainnya. Kalau untuk anggota DPR yang laki-laki ya ini sudah di atas ya, bertahan ya rankingnya seperti itu. Lanjut di bagian berikutnya, total turnout. Nah ini kita akan lihat dari sisi historis data yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan ya, dari sisi pemilu 2004 sampai dengan 2019. Oke, lanjut ya. Jadi total turnout itu adalah pemilih yang menggunakan hak pilih ya, baik DPT, DPT, BDPK dan seterusnya, termasuk pemilih disabilitas, baik suaranya itu sah ataupun tidak. Ya ini supaya jadi pengetahuan kita ya, yang disebut dengan voter turnout. Kita lihat bagaimana angka partisipasi pemilih sejak tahun 2004 sampai dengan 2019 ya. Saya sudah pilah-pilah per dapil. Ini dapil 1, 2, 3, 4, 5, 2004 sampai dengan 2019. Yang saya masukkan di sini angka-angkanya, jadi belum dipresentasikan. Untuk persentase saya hanya memunculkan 2 kali pemilu terakhir, ya 2014 dan 2019. Karena ini saya kira yang paling dekat dengan rencana untuk penataan dapil. Kita lihat di slide berikutnya bagaimana angka voter turnout di 2 pemilu terakhir. Kita perhatikan di sini. Kalau dilihat data ini, data pemilu 2014 dan 2019, coba diperhatikan ada tren yang signifikan. Ada kenaikan angka voter turnout dari 2014 ke 2019. Ini bisa bercerita banyak data ini. Ya, bisa karena misalnya DPT-nya bertambah, atau kerja-kerja teman-teman partai politik, kandidat, juga kerja-kerja teman-teman penyelenggara dan seluruh stakeholder di Kabupaten Kuningan. Jadi 2 kali pemilu terakhir ini ada kenaikan yang cukup menggembirakan dari sisi angka voter turnout. Tapi satu, kita perhatikan sebagai contoh, dari 72,40% meningkat di 2019 menjadi 79,72%. Apakah ini tunggal, prestasi tunggal? Saya kira bukan. Ini prestasi semua, ya, termasuk partai politik, termasuk kandidat, media massa, dan seterusnya. Demikian juga kita lihat tren yang sama di dapil 2, kemudian dapil 3, dapil 4, dapil 5. Kesimpulannya apa? Trennya naik. Ya. Apakah nanti kalau dapilnya ditambah jadi 6 atau 7, apakah? Ya sangat mungkin, tetapi itu juga bukan satu-satunya parameter yang bisa kita gunakan bahwa Parmas itu bergantung satu-satunya pada variabel dapil, tetapi dapil menjadi bisa salah satu variabel penentu nanti. Oke, yang berikutnya. Oke, nah ini saya coba 2019 ya. Jadi 2019 ini sudah saya petakan persentasenya di dapil 1 78,72% dan seterusnya. Yang jelas kesimpulannya naik saja begitu ya. Lanjut berikutnya, 2014 juga sama. Oke, dilanjut next. Nah, hal yang menarik nih teman-teman yang mungkin juga jarang kita ketahui. Saya kebetulan baru mendata sampai pemilu tahun 2014 kalau tidak salah. Jadi pilkada 2018 juga pemilu 2019 belum saya masukkan. Ternyata nih ya, kalau kita bicara voter turnout dari sisi gender, perempuan di Kabupaten Kuningan paling aktif menggunakan hak pilih. Selalu di atas 70%. Ini bisa jadi kajian yang menarik yang tersendiri, mengapa banyak perempuan yang aktif menggunakan hak pilih. Sementara laki-laki, nah nanti kita akan hubungkan sebenarnya variabel apa yang bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Oke, lanjut berikutnya di bagian 4 ya. Nah, voting behavior saya coba siapkan kerangka konseptualnya untuk memahami bagaimana perilaku pemilih ya. Ini berlaku untuk semua dapil saya kira ya.
Nah ini sebagai pengetahuan saja pengalaman Amerika Serikat yang saya kutip dari Ibu Meriam Budiarjo. Ya, ini pengalaman sekian puluh tahun yang lalu, pengalaman Amerika Serikat. Ya, bagaimana partisipasi politik itu bisa kita lihat dari berbagai variabel atau kategori. Kalau pengalaman Amerika Serikat misalnya yang datang ke TPS itu rata-rata berasal dari pendidikan yang tinggi, pendapatan yang tinggi, orang yang bekerja, dan seterusnya. Dan sebaliknya di kolom yang kedua, apakah Kabupaten Kuningan atau bagaimanakah profil false turnout dari berbagai variabel ini? Saya belum memperoleh data apakah Kabupaten Kuningan punya data seperti ini yang melihat tidak hanya dari sisi gender, oh kalau menggunakan hak pilih laki-laki segini, perempuan segini. Belum mendengar atau membaca data yang menggunakan hak pilih itu dari sisi pendidikan segini, pendidikan seperti apa, dan seterusnya. Mungkin ini bisa menjadi kajian menarik di teman-teman KPU untuk ditindaklanjuti ke depan. Ini pengalaman Amerika Serikat. Next yang berikutnya, saya coba ajak juga kita semua untuk melihat bagaimana voting behavior analysis itu kalau kita menggunakan 3 variabel besar. Ada sosiologisnya, ada psikologisnya, ada ekonomi politiknya. Ya. Hanya kalau di KPU kan hanya ada data itu hanya data pemilih laki-laki perempuan. Tidak ada kan penjelasan apakah dia usianya berapa tahun dan seterusnya. Ya, nggak ada ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain bisa mencoba melakukan kajian-kajian itu untuk di Kabupaten Kuningan. Ya. Juga termasuk bagaimana aspek rural, urban, pedesaan, perkotaan yang kalau saya jelaskan Kabupaten Kuningan itu 361 desa, 15 kelurahan. Mayoritas tinggal di pedesaan. Tentu akan beda partisipasi politiknya, akan beda partisipasi pemilihnya, ya. Oke, pendidikan, pekerjaan rata-rata bertani, ya, dan seterusnya. Oke. Dari sisi psikologis, nah psikologis ini juga akan menentukan bagaimana culture turnout masyarakat di Kabupaten Kuningan. Pertama dari identitas partai politik. Data tadi menunjukkan ada fluktuasi raihan kursi. Tidak ada partai politik yang ajak perolehan kursinya. Ini menandakan ada swing voters yang tinggi di Kabupaten Kuningan, meskipun saya belum punya data. Swing voters itu menggambarkan ada pemilih yang tidak loyal, baik kepada calon maupun kepada partai. Oleh karena itu, dengan rencana penataan dapil ini, saya kira partai politik yang sekarang berkuasa, yang memperoleh kursi, termasuk teman-teman di acara, punya PR besar. Bagaimana terus melakukan komunikasi politik untuk persiapan 2024 nanti. Berikutnya informasi politik, termasuk edukasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuningan. Dan juga terus ya mendorong masyarakat untuk tertarik di politik. Ada yang juga yang bilang, untuk apa ngurusin politik, nggak ada hubungannya. Nggak ada, hari ini nggak ada satu hal pun yang nggak ada kaitan dengan politik. Ya. Oleh karena itu hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi sebuah tantangan besar bagi kita untuk terus mendorong masyarakat agar menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti. Diskusi politik baik di kedai kopi maupun di sosial media saya kira juga akan ikut mendongkrak partisipasi di masa akan datang. Termasuk nih teman-teman partai politik, karena nanti kan ada proses fungsi rekrutmen politik, ya. Jadi teman-teman partai politik akan merekrut calon-calon anggota DPRD. Katakanlah nanti ada 6 dapil, nah siapa yang akan ditempatkan di sana? Semakin berkualitas tokoh itu, semakin mengakar dan seterusnya. Ini peluang besar bagi partai politik di dapil manapun saya kira untuk meraih kursi di gedung acara sana, ya. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting soal bagaimana akuntabilitas kinerja teman-teman di gedung acara khususnya, ya, fungsi-fungsi dijalankan atau tidak dan sebagainya. Oke, yang berikutnya di next slide-nya masih ada beberapa saya kira. Ini mirip-mirip lah ya, saya kutip dari idea, teman-teman bisa memperoleh nanti ya. Termasuk juga kalau di idea ini memunculkan yang disebut population size. Teman-teman kan di KPU terus melakukan pemilih berkelanjutan ya. Nah ini saya kira bisa menjadi gambaran ke depan DPRD kita akan berapa ratus ribu. Tapi kalau historis Kuningan itu di kisaran 800 ribuan lah ya. Semakin besar DPRD ya peluang untuk para mahasiswa semakin tinggi. Tentu dengan banyak catatan juga. Yang berikutnya adalah population stability. Nah orang Kuningan ini orang yang nggak bisa diam, mobile ya. Saya sering ingat kalau Kang Dun bicara tuh orang Kuningan itu kerja di Bukopin ya. Bubur, kopi, Indomie, ya, di BRI, dan seterusnya. Ini artinya orang Kuningan ini bukan orang yang senang diam. Dan ini tantangan. Karena itu bisa juga menjadi jawaban kenapa partisipasi pemilih di Kabupaten Kuningan kebanyakan perempuan. Ya kan? Laki-laki apakah di luar kota pada saat pemilu? Bisa jadi. Ya, tadi karena population stability-nya lebih banyak mobile dan seterusnya.
juga yang tidak kalah penting adalah political fragmentation di bagian political factors. Ya, kita nggak tahu nih 2024 nanti berapa partai politik yang akan jadi peserta pemilu. Tapi semakin banyak pilihan sebetulnya semakin baik buat masyarakat. Jadi masyarakat punya alternatif memilih partai politik apa, kandidat yang mana, dan seterusnya. Ya. Yang juga kalau dari sisi partai politik, campaign expenditure, biaya kampanye, terutama untuk terus mengedukasi masyarakat agar punya kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu. Oke, yang lain-lainnya termasuk di faktor institusional, electoral system. Electoral system itu tadi desain surat suara yang memudahkan pemilih. Ya, kita sudah belajar banyak nih dengan 5 surat suara seperti apa ceritanya. Kalau lebih simpel lagi, saya kira pemilih akan lebih dimudahkan lagi ya. Kemudian dari sisi pendataan pemilih ya. Kalau di kita kan pemilih di posisi pasif, bukan orang yang sengaja ngadaptarkan diri gitu ya sebagai pemilih. Nah ini semakin akurat data pemilih, semakin baik untuk mendorong masyarakat berpartisipasi di semua dapil seperti itu. Yang berikutnya adalah voting arrangement. Nampaknya kalau tidak berubah masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, kita masih akan coblos. Ya, meskipun di 2009 kita punya pengalaman contreng, tapi nggak sekali-kalinya, hanya sekali-kalinya. Setelah itu kita baliknya menggunakan paku sebagai alat coblos. Mungkin itu yang paling mudah. Apakah nanti akan berubah e-voting? Ya kita tunggu saja, saya kira seperti itu ya. Yang berikutnya termasuk ketertarikan terhadap politik. Ya, tadi saya sampaikan hari ini apa sih yang nggak lepas dari politik? COVID, semua berkaitan dengan politik penanganannya. Bansos juga sama semua. Nah ini bagaimana masyarakat punya kesadaran politik bahwa mereka tidak bisa dilepaskan dari urusan-urusan politik. Sehingga nanti yang akan memberikan ruang kesadaran besar untuk menggunakan hak pilih mereka di TPS nanti. Ya soal pilihan mau kemana, saya kira itu luber juri seperti itu. Next yang berikutnya, ini pengetahuan dari sisi vote out-nya ya, terutama dari sisi teman-teman di partai politik yang mungkin bisa jadi pengetahuan di semuanya. Next slide-nya, Kang. Nah ini terutama, jadi jangan khawatir kalau saya sampaikan ya tadi ada sih komunikasi teman di salah satu partai politik. Ini Kang Muhammad katanya, Bu, kita mah mau ditambah, mau gimana? Siap katanya. Nah artinya kan ditambah partai dapil pun artinya dari sisi partai politik ya mau tidak mau harus siap ya. Artinya tinggal bagaimana kabar gembira ini Bu. Ya tadi salah satu saja partai nelpon gitu ya, kita mau siap mau di berapa dapil gitu ya. Nanti saya sampaikan di webinar ya. Artinya apa? Mau ditambah atau di gimana pun partai politik ya harus siap begitu ya, fighting di arena kompetisi 2024. Catatan pentingnya sambil menunggu penetapan dapil, lihat dulu nih di internalnya. Ya kalau saya pakai bahasa pemasaran, customer itu kalau puas dia akan beli lagi, repeating buying. Customer kalau sudah puas akan repeating buying. Artinya mau di dapil ditambah pun jangan khawatir selama kinerja partai politik sekarang ini sampai nanti bagus. Selama kinerja teman-teman anggota dewan bagus, jangan khawatir repeating buying. Akan tercipta pemilih yang loyal. Gitu ya. Nah, PR pentingnya berarti teman-teman di partai politik pertahankan konstituen yang ada sekarang. Current konstituen itu pertahankan. Ya, itu akan punya nilai tersendiri sambil menambah nih konstituen yang baru sampai menunggu gongnya 2024 itu terjadi seperti itu. Jadi kesimpulannya ya jangan khawatir lah mau ditambah gimana pun, yang penting customer loyalty-nya dipertahankan. Pemilih yang loyal selama ini dipertahankan, ditambah dengan yang baru ya. Oke, yang berikutnya Kang Operator. Nah, ini saya kira pengetahuan saja ya bahwa kalau kita bicara vote out ini bisa dilihat dari berbagai aspek yang sangat luas ya. Kalau tadi kondisi awal dari berbagai perspektif tadi sudah disampaikan, juga peran media massa juga tidak kalah penting nih. Ya, media massa cetak, elektronik, online, termasuk sosial media hari ini. Dan dapil mau ditambah, mau ditata, jangan khawatir. Cek aja dulu ya bagaimana catatan kinerjanya. Jadi selama catatan kinerja itu baik partai politik maupun anggota dewan ya don't worry gitu, jangan terlalu khawatir gitu ya. Insya Allah terpilih lagi tapi itu pun masih dinamis karena namanya kompetisi itu menyediakan ruang berbagai kemungkinan ya. Yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kerja-kerja teman-teman di Ancar sana pada hari ini sampai nanti memasuki tahapan pemilu.
terakhir saya kira ya sebagai pengetahuan bahwa kalau kita berbicara pemilih kita bisa melihat dari sisi dari dua hal. Pertama dari sisi kedekatan ideologi, yang kedua ada juga pemilih yang memang mementingkan problem solving. Nah ini apa yang bisa saya sampaikan dengan pengumuman ini, partai politik atau caleg jangan khawatir ya. Yang penting kita paham dulu bagaimana perilaku pemilih di TPS nanti. Next, Kang Operator ya. Nah ini saya kutip dari Pak Firmansyah, marketing politik. Jadi kalau kita bicara pemilih itu bisa dibagi 4 kategori berdasarkan ikatan ideologi dan orientasi problem solvingnya. Di slide berikutnya ya, jadi ada pemilih skeptis, pemilih rasional. Nah ini ciri-cirinya. Ya, jadi voting behavior itu bergantung pemilihnya seperti apa. Pemilih rasional kah, pemilih kritis kah, pemilih tradisional. Nah, nggak dicek ya, kita punya basis pemilih yang mana. Ya, kita punya basis pemilih yang mana? Di desa mana, di kelurahan mana, di kecamatan mana? Kalau hari ini masih bahasa kuningannya ulu kutak ya, didinya begitu ya, memaintain pemilihnya, konstituennya ya diperluas sepanjang masih di dapil itu. Artinya kan ini membuka ruang-ruang bahwa teman-teman di Ancaran punya basis konstituen yang bertambah, yang mungkin nanti akan sangat berguna ketika penataan dapil itu memang ditetapkan secara resmi oleh KPU Republik Indonesia. Saya kira itu Kak Momon ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Heni, luar biasa. Ini ilmu dari Amerikanya nih. Enggak, dari Sengkahan. Terima kasih Bu Haja. Ya baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan banyak sekali terkait dengan tipikal pemilih dan lainnya. Tapi ada catatan penting di akhir bahwa ketika dapil bertambah, partai politik jangan khawatir, yang penting pemilih dan juga kinerja parpol bagus ya. Pemilihnya yang loyal dipertahankan. Masih ada waktu, jadi kita lanjut ke narasumber yang terakhir yang akan disampaikan oleh pemateri kita, ya, itu Pak Nurul Iman sebagai Rektor Universitas Islam Al-Yad Kuningan. Waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Haji Indun, anggota KPU Provinsi, yang saya hormati Bu Heni, materi hari ini, mantan Ketua KPU, kemudian Ketua KPU dan seluruh komisioner Kabupaten Kuningan juga hadir, komisioner KPU ini dari berbagai daerah, salam kenal dengan saya, kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Kuningan juga hadir, dari partai politik hadir. Saya kira saya tidak terlalu banyak ya yang akan saya sampaikan, saya tetap share nanti slide-nya, kemudian karena mungkin ilmunya hampir sama, jadi kalau nanti saya share isinya beberapa sama gitu. Ini Pak Haji Indun tadi banyak mengupakan secara detail bagaimana teknis kepemiluan. Beliau karena udah mungkin hampir 20 tahun ya Pak Haji ya, berkecimpung di KPU Kabupaten aja 10 tahun, provinsi ini bentar lagi kalau ini 20 tahun, jadi udah profesornya pemilu lah gitu, profesor teknis gitu. Bu Heni S2-nya, mungkin saya S1-nya pemilu gitu. Sehingga beberapa materi hampir sama, namun demikian saya memposisikan diri saat ini perwakilan masyarakat saja yang menyoroti bagaimana pemilu dan bagaimana plus minus dapil ini. Kalau tetap plusnya seperti apa, kalau minusnya seperti apa gitu. Baik, oh ya, sambil perkenalan, saya ikut berkecimpung satu periode di KPU Kabupaten Kuningan ya, 2008 2013 ya saat itu, dan mungkin pengalamannya banyak karena saat itu banyak, maksudnya pengalaman sengketanya gitu. Dengan Pak Haji Indun mondar-mandir ke MK, saat itu siapapun boleh menggugat hasil. Akhirnya berbondong-bondong ke MK sehingga
kita nginep di MK berhari-hari menunggu panggilan sidang gitu. Itu bagian dinamika bagaimana mengawal pemilu ini supaya tetap memenuhi harapan masyarakat. Oke, ada Tapil? Pak Maman? Sudah Tapil ya? Belum. Belum ya? Udah, sudah. Siap. Ini saya dikasih waktu juga tadi katanya 20 menit, tapi mudah-mudahan tidak sampai. Saya ingin memantik justru saat ini saatnya menampung berbagai masukan dari masyarakat khususnya yang hadir pada hari ini. Ya, jadi kalau berbicara masalah dapil tentunya tidak lepas dari tujuan pemilu itu sendiri. Ya, ini, itu. Nah, tujuan pemilu itu sendiri kan mengimplementasikan perwujudan kedaulatan rakyat yang kemudian diterjemahkan oleh KPU menjadi teknis-teknis yang bisa mengakomodir perwujudan kedaulatan rakyat ini. Kemudian yang kedua, sarana membentuk perwakilan. Salah satu yang dihindari adalah bagaimana semaksimal yang satu diperjuangkan oleh KPU sebagai penyelenggara, bagaimana semaksimal mungkin keterwakilan ini proporsional. Artinya tidak ada suara-suara pemilih yang kemudian mubazir gitu. Tidak ada wakilnya, tidak ada yang menyuarakan aspirasinya. Yang ketiga, sarana pergantian pemimpin. Jelas di pemilu, di pilkada sebelumnya, kemudian di pilkada yang lalu ini dilakukan oleh penyelenggara ya, tentunya dengan berbagai regulasi. Sarana bagi pemimpin politik memperoleh legitimasi. Ya, jadi inilah saatnya kemudian partai politik mengajukan calon-calon yang menurut partai politik bisa diterima oleh masyarakat, kemudian mencari legitimasi di masyarakat. Yang terakhir, sarana partisipasi masyarakat. Tadi Bu Eni sampaikan bagaimana politik itu disampaikan ke masyarakat bukan sesuatu yang harus dihindari karena semua aspek itu bersinggungan dengan politik gitu ya, sehingga masyarakat harus terlibat. Jadi kalau tadi Bu Heni menyampaikan, karena Bu Heni pakarnya partisipasi ini sama dengan yang tadi, mungkin saya agak lewat-lewat, nanti ada beberapa yang di akhir saya sampaikan. Prinsip penataan tadi Pak Haji Indun sampaikan, kemudian ini juga karena tadi hitungannya ilmunya hampir sama, jadi ngitung juga gitu kan. Ini sama tadi jumlahnya, bagaimana ketika pemilu terakhir perhitungannya seperti apa, jumlah penduduk berapa, kemudian bagaimana jika yang digunakan adalah data kependudukan terakhir saat ini. Gitu. Ini lokasi ya, peta lokasi Kabupaten Kuningan bagi teman-teman yang ada di luar Kuningan. Beginilah bentuknya, sehingga beberapa dapil memang terlihat berjauhan gitu ya. Oke, sama. Ini hasil akhirnya sama. Saya nggak ngitung masalah perhitungan. Saya kira nanti di slide yang dibagikan dari Pak Jindun juga sudah jelas gitu, Bu. Nah ini yang saya soroti. Yang pertama, kenapa kemudian KPU pusat misalnya memberikan kewenangan kepada KPU daerah untuk merombak atau menetapkan atau tetap sama dengan pemilu sebelumnya. Masalah keterwakilan. Jadi tadi yang dibahas bahwa beberapa daerah ada yang kemudian bersinggungan satu komplek, ada yang ke desa lain, ada yang ke desa sebelah. Nah inilah yang kemudian menjadi dasar ke depan kajian bagaimana dapil ini ditetapkan. Kalau tetap seperti apa? Nah, ini biasanya nanti KPU Kabupaten akan diminta kajian akademisnya tuh seperti apa. Nah, dari mana masukan kajian itu? Ya dari masyarakat. Tadi mempertimbangkan sosial budaya, kemudian kohesivitasnya seperti apa, apakah ini akan berdampak pada misalnya di masyarakat gitu. Yang kedua, meminimalisir suara yang terbuang, yang tidak terkonversi ke dalam kursi. Inilah yang kemudian ada beberapa masyarakat yang menganggap pilihan dia tidak terpilih, berarti saya tidak punya wakil. Nah,
Itu beredar di masyarakat. Saya dulu milih si A tapi nggak kepilih, akhirnya. Nah, inilah yang kemudian oleh partai politik atau penyelenggara diyakinkan masyarakat bahwa tidak terbuang, tetapi terwakili oleh caleg yang ada di partai tersebut, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, memudahkan caleg terpilih dalam menyerap aspirasi. Ketika dapil ini dimekarkan, seperti tadi opsi keduanya Pak Haji Ndun, maka dalam proses nanti ketika terpilih untuk menyerap dan membawa aspirasi masyarakat akan lebih kecil gitu, ruang lingkup wilayahnya. Gitu. Kemudian yang keempat, semakin banyak dapil semakin mudah mengatur strategi. Ini bagi partai politik. Dari bawah nanti saya jelasin juga bagaimana strategi partai politik ketika dapil itu kemudian dirombak. Nah, ketika daerah pemilihan ini bertambah, ya, maka kader-kader partai akan semakin mudah untuk membina, gitu. Nah, inilah yang kemudian harus dimanfaatkan peluang ini oleh partai politik. Biasanya satu caleg ngebina misalnya di dapil itu 5 kecamatan atau 6 kecamatan, tetapi ketika tambah atau perubahan dapil menjadi 3 kecamatan. Dia akan berkonsentrasi di wilayah yang lebih kecil. Sehingga kos politik mungkin tidak terlalu besar ketika nanti si caleg itu kan nyalon. Gitu. Kemudian minusnya, bagi partai politik yang saat ini, partai politik kan tidak dalam waktu singkat mempersiapkan strategi. Bisa jadi 5 tahun sebelum pemilu atau setelah pemilu dan anggota legislatif terpilih, mereka menetapkan strategi untuk pemilu berikutnya. Nah, inilah yang kemudian tadi kata Bu Eni, parpol sih siap-siap aja. Nah, ini ada yang harus dipertimbangkan. Berarti harus merubah strategi. Kadang ada caleg utusan misalnya sudah terkenal di kecamatan A, B karena dia yang membina, kemudian kecamatan itu masuk ke daerah lain. Yang kecamatan lainnya belum dia bina. Inilah yang kemudian bagi partai politik, wah ini harus ekstra bekerja gitu. Ya, si calon-calon ini harus lebih banyak ekstra bekerja gitu. Ya, ini. Nah, ada kan bahwa kita belum terbiasa partai politik di daerah misalnya, nggak tahu mungkin di pusat sudah terbiasa mengkaji pemilih ini dalam rentang waktu tertentu. Ya, kalau kita lihat mungkin teman-teman di KPU kabupaten kota maupun di provinsi, kalau kita pilkada itu biasanya calon menunjuk konsultan politik. Konsultan politik itu selalu mensurvei, kemudian melaporkan, sehingga strateginya dirubah. Ketika elektabilitas dia populer di kalangan generasi tua, sementara generasi muda tidak, maka dia merubah strateginya. Ya, jadi mempertahankan kepopulerannya di generasi tua, kemudian merubah strategi di generasi muda. Nah, inilah yang kemudian bagi partai politik mungkin khususnya yang hadir dari hari ini nih, menurut saya sudah mendapat bocoran-bocoran yang luar biasa dari penyelenggara, sehingga bisa dibahas di partai, kemudian diatur strategi yang bagus untuk pemilu berikutnya. Ini saya sampaikan tadi. Jadi partai politik di tingkat daerah, mudah-mudahan sih sudah ya. Setahu saya itu belum terbiasa mengukur itu. Gitu. Kepopuleran partai kita di satu dapil per hari ini tuh seperti apa? Nanti ketika menjelang pemilu diukur lagi. Nah, itulah yang kemudian nanti bisa dimasukkan ketika partai kita hanya populer di tingkat kalangan terpelajar misalnya, maka strategi untuk memenangkan berikutnya kita coba di tingkat petani misalnya. Nah, ini biasanya kalau konsultan politik hitung-hitungannya tepat gitu. Sehingga masukan-masukan itu bisa digunakan. Memang ini bisa jadi ini bisa dilakukannya oleh akademisi misalnya. Bisa menyewa Bu Heni dan tim. Hanya seperti itu.
Ini masukan-masukan itulah mudah-mudahan oleh partai politik kemudian dijadikan strategi untuk memenangkan atau target kemenangan di pemilu yang akan datang gitu. Nah, bagi penyelenggara tentunya dengan perubahan ini juga merubah banyak hal ya, tambahan pekerjaan, persiapan perangkat, kemudian logistik pemilu dan lain-lain. Ditambah lagi mungkin nanti verifikasi calegnya juga lebih banyak atau lebih menguras tenaga gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau di KPU Kabupaten Kota saya kira ketika sudah ditetapkan sudah siap dengan berbagai hal yang harus dilakukan. Ada satu yang saya akan sampaikan ke penyelenggara dan juga partai politik. Tadi seperti yang disampaikan, Oktober 2022 itu mulai kampanye. Sementara penetapan dapil itu awal berubah atau tidaknya misalnya menunggu data kependudukan ya kedua. Taruhlah 2022 awal. Berarti jeda waktu untuk mengatur strategi partai sangat sempit gitu ya. Jadi itu yang minusnya bagi partai politik. Sempit. Misalnya ditetapkan dapil ini berubah April 2022. Dia cuma punya waktu untuk mengatur strategi khususnya sebelum memulai kampanye itu cuma berapa bulan gitu. Jadi bagi partai politik saya kira semakin cepat ditetapkan perubahan atau tidaknya dapil ini akan lebih menguntungkan gitu. Jadi kalau terus nunggu, tapi menurut saya sekarang data kependudukan di Indonesia sudah relatif bagus ya, sudah relatif baik. Jadi dibanding saat pemilu dulu berubah lagi, ada yang sudah meninggal masih ke bawah, mudah-mudahan kesininya itu sudah rapih lah, jadi sehingga memudahkan penyelenggara dalam mengatur logistik dan lain-lain. Saya kira tidak terlalu banyak Pak Maman, moderator, mudah-mudahan pemilu serentak 2024 ya, itu 514 kabupaten kota, kemudian 33 provinsi ini bisa sukses. Dan setahu saya memang kalau orang-orang banyak yang nanya, kok mendadak? Sebenarnya dari 2010 kalau nggak salah pembahasan pemilu serentak itu sudah ada, sehingga dibuatlah matrik gitu, kapan serentak, kapan kemudian bertahapnya seperti pilkada kemarin yang kemudian disatukan, kemudian kapan semuanya disatukan gitu. Kalau nggak salah dulu saya ikut pertemuan di Jakarta itu targetnya sih 2027, tapi kalau memang 2024 ini terjadi penyatuan pemilu ini, saya kira ini udah langkah maju gitu untuk mempercepat bagaimana masyarakat tidak hanya disibukkan oleh pemilu, tetapi lebih banyak berbuat di masyarakat di luar pemilu. Saya kira itu aja sebagai pemantik diskusi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor telah menyampaikan materinya. Tadi disampaikan terkait plus ya, dan minusnya ya. Plusnya ada keterwakilan pemilih, kemudian memudahkan legislator menyerap aspirasi, kemudian semakin banyak dapil, semakin mudah mengatur strategi. Minusnya bagi parpol harus merombak ya strategi pemenangan pada pemilu 2024. Sisi lain bagi penyelenggara pemilu ada tambahan pekerjaan ya logistik pemilu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semua narasumber sudah menyampaikan materinya. Lanjut ke acara sesi tanya jawab. Saya kasih kesempatan 3 penanya yang kebetulan pada kesempatan ini sudah ada 2 orang yang sudah mengangkat tangan. Tapi sebelumnya saya berikan waktu dulu penanya dari partai politik ya. Jadi teman-teman partai politik silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ataupun dari anggota dewan, silakan. Dari partai politik, ada? Baik, sambil menunggu,
Lanjut ke penanya pertama. Kebetulan sudah yang mengangkat tangan. Kang Ahmad Koncara. Halo, bisa didengar? Ahmad Koncara. Kita tunggu. Lanjut dulu ke Pak Hairul Daulay. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak, singkat saja ya pertanyaannya. Ya, ini sangat bagus ya, plus minus penambahan dapil materi kita hari ini. Yang saya ingin pertanyakan, dalam penyusunan dapil ini, barang tentu barang ada kecamatan yang dapat dirugikan dari data BPP, ya, BPPD. Ini pasti ada yang dirugikan. Nah, yang perlu saya pertanyakan, bagaimana cara teknik KPU untuk menstabilkan kerugian yang ada di kecamatan masing-masing? Ini salah satunya. Kedua, berdasarkan survei dan analisis yang kita ambil, yang pernah kami ambil dari lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, bahwasanya jumlah penduduk itu bukan makin berkurang, tapi makin menambah. Ini salah satu contoh yang kami ambil dari Kabupaten Labuan Batu. Sebelumnya KPU Kabupaten Labuan Batu itu terdiri dari 22 kecamatan. Ya, 22 kecamatan yang dimekarkan menjadi 3 kabupaten. Dalam 22 kecamatan itu jumlah kursi yang ada di DPR Kabupaten Labuan Batu itu 45 kursi. Nah, setelah dilakukan pemekaran, ternyata jumlah kursi Kabupaten Labuan Batu Induk tetap 45 kursi, dan kabupaten lainnya tambahannya ada 30 kursi. Ada yang 30 kursi, ada yang 25 kursi. Berarti seyogianya penduduk Labuan Batu sebelumnya itu sudah melebihi kapasitas. Nah, mayoritasnya yang kita apakan, ironisnya, ternyata KPU Labuan Batu ataupun Kabupaten Labuan Batu tetap mempunyai kursi 45. Nah, ini kan merupakan suatu keganjilan bagi kita. Dalam survei sudah menunjukkan bahwasanya jumlah penduduk tetap bertambah. Baik lembaga pendidikan, baik kesehatan. Kenapa jumlah kursi tetap 45? Yang saya ingin pertanyakan narasumber kita, apakah ada sanksi bagi KPU yang melakukan pemetaan terhadap kursi yang sudah ada ini apabila salah melakukan pemetaannya? Jadi ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana strategi untuk mengantisipasi permasalahan tentang kerugian terhadap suatu kecamatan, dan kedua, bagaimana tentang sanksi terhadap KPU yang salah melakukan pemetaan terhadap alokasi kursi. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada 3 narasumber, terutama Kang Edun. Ingin saya jawaban bagaimana cara mengantisipasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Daulay. Jadi ada 2 pertanyaan, mungkin langsung dijawab saja. Pak Hajindun. Baik. Silakan. Terima kasih, Bang Khairul. Ini teman saya dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Yang pertama, terkait dengan penilaian Daulay ini terkait kerugian mungkin ya. Mungkin bahasanya bukan kerugian ekonomi materi atau apa, mungkin soal representativeness barangkali ya. Gitu. Tapi saya kira kalau terkait dengan ini, jadi kita harus melihat secara komprehensif atau secara utuh ya, soal bagaimana cara menghitung kalau Bapak Ibu sekalian penyelenggara pemilu, jadi sebelum menyatukan kecamatan-kecamatan itu ada satu langkah untuk menghitung kursi per kecamatan dulu ya.
Jadi misalnya 32 kecamatan di Kuningan, kan ada tuh jumlah DAK-nya. Nah, jumlah DAK per kecamatan dibagi dengan jumlah BPPD. Nah, itu ada berapa? Ada yang mungkin di tahap pertama ada yang 1 kursi, ada yang 2 kursi, 3 kursi. Ya. Bagi kecamatan yang lebih kecil jumlah DAK-nya dari jumlah BPPD-nya, dipastikan tahap pertama tidak mendapat kursi, begitu ya. Tapi nanti pada tahap kedua itu bisa dilihat sisa DAK terbesar secara berurutan, begitu ya. Nah, itu dulu yang harus dihitung. Nah, kemudian baru setelah nanti teridentifikasi alokasi kursi per kecamatan, barulah 7 prinsip itu diterapkan. Tak begitu ya. Nah, memang kalau dilihat dari pertanyaan Lai Khairul Daulah ini, seolah-olah kecamatan yang tersebut rugi tidak mendapat soal representativeness. Tetapi tidak berpikir secara parsial bahwa nanti dapil itu adalah gabungan dari kecamatan-kecamatan, ya, gabungan dari kecamatan atau bagian kecamatan menjadi sebuah satu dapil, gitu ya. Nah, jadi kalau soal rugi atau tidak sebenarnya bisa dikatakan menurut saya harus melihat secara utuh bahwa dapil itu adalah gabungan kecamatan, ya, kelihatan soal itu. Nah, dalam proses selanjutnya memang betul mungkin dikaitkan tadi dengan apa yang disampaikan Bu Hajah ini soal aktivasi proaktifnya para pemilih di setiap kecamatan itu, gitu ya. Saya kira mereaktivasi para pemilih itu tugas KPU, begitu ya. Inilah yang saya kira menjadi challenge bagaimana tugas pokok KPU itu membangun gairah politik para pemilih untuk berpartisipasi dalam setiap pemilu, begitu ya. Tidak hanya datang ke TPS, partisipasi itu kan tidak hanya diukur dari voter turnout saja datang ke TPS, tapi dia aktif mengikuti perkembangan tahapan setiap pemilu, begitu ya. Jadi itu Lai terkait dengan respon soal kecamatan yang rugi dan lain-lain. Jadi itu harus dilihat dari keutuhan kita memahami soal pendapilan termasuk juga tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian yang kedua terkait dengan, saya kira ini menarik juga ya di Labuan Batu. Labuan Batu itu awalnya 45 kursi, kemudian dimekarkan. Karena yang saya tahu betul Sumatera Utara itu jumlah kabupatennya cukup banyak ya, melebihi Jawa Barat. Kalau tidak salah berapa kabupaten ya, Lai? Di Sumatera Utara itu? 33. Berapa? 33 kabupaten. Nah, 33 kabupaten di Sumatera Utara. Tetapi jumlah penduduknya sedikit-sedikit, saya tahu. Saya ingat betul di Sumatera Utara itu ada satu dapil ya, dapil untuk DPR RI, satu dapil Sumatera Utara berapa ya? 4, itu 15 kabupaten isinya. 19 kabupaten. 15 kabupaten. Di Jawa Barat itu kan 19. Oh, 19 malah ada ya? Ada. Satu dapil DPR RI itu 19 kabupaten. Jawa Barat ada paling banyak, Jabar 10. Itu 4 kabupaten, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Jadi di Sumatera Utara itu untuk DPR RI itu 15 kabupaten, bayangkan. Kos politik calon anggota DPR RI harus keliling 15 kabupaten, 19 kabupaten kota. 19. Jadi ini yang saya kira terkait dengan pertanyaan yang kedua dari Lai Daulah bahwa bagaimana kalau ada kabupaten kota yang tidak tepat menghitung. Saya ingatkan tadi bahwa KPU kabupaten kota menentukan alokasi kursi DPRD kabupaten kota itu adalah berdasarkan DAK yang kita terima dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya kira unik juga tadi, Labuan Batu 45 kursi, kemudian dimekarkan menjadi 2 kabupaten, berarti ada 3 kabupaten kota. Tapi yang Labuan Batunya masih 45 kursi, yang lainnya ada yang 25, ada yang 35. Tetapi berdasarkan data DAK itu yang kemudian teman-teman kabupaten kota di induk maupun di pemekarannya menetapkan kursi DPRD-nya. Jadi sebenarnya bagaimana kualitas data DAK dari Kementerian Dalam Negerinya, begitulah. Kalau dia ternyata Kementerian Dalam Negerinya sekian ratus ribu di pemekaran, ya itulah penetapan kursinya kan juga oleh KPU RI, begitu. Jadi saya kira tidak ada sanksi ya, karena teman-teman kabupaten kota menetapkan
jumlah alokasi DPRD itu berdasarkan DAK yang kita terima dari Kementerian Dalam Negeri. Demikian respon saya. Terima kasih Pak Hajindun. Pada mulai jelas ya. Oke. Jadi Pak Hajindun, saya terngiang-ngiangnya dengan kata ini nih, membangun gairah ini. Ya baik. Selanjutnya, karena ini waktu cukup mepet sekali. Penanya yang selanjutnya yaitu Ibu Nuni dari KPU Garut. Nanti dilanjut dengan pertanyaan dari forum chat ya. Silakan Bu Nuni, singkat saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk tidak membuka kamera. Siap. Tadi sudah sangat jelas sekali yang sudah dipaparkan oleh para narasumber berkaitan dengan disparitas antara jumlah dapil dan jumlah kursi yang ada di setiap kabupaten kota itu. Saya kira ini menjadi persoalan yang tidak hanya 1-2 kabupaten, tapi di beberapa kabupaten juga terjadi hal demikian. Misalnya di KPU Kabupaten Garut, Pak Haji dan Ibu Haji Heni, di Kabupaten Garut itu tahun kemarin itu sudah kita mengajukan ke DPR, sudah mengajukan untuk penambahan dapil 6-7. Namun ini sampai hari ini setelah diajukan ini tahun kemarin itu tidak sesuai. Padahal kalau tadi dipaparkan bahwa penambahan dapil ini sebetulnya kerugian untuk penyelenggara, bukan keuntungan, karena tadi disebutkan oleh Pak Haji Iman, kita pekerjaan jadi semakin banyak, terus pengelolaan juga jadi riweuh dan paciweuh gitu, seperti itu. Namun tentu saja sesuai dengan kita sesuai dengan undang-undang, kita harus memenuhi hak konstitusi, khususnya calon anggota legislatif gitu yang akan kontestasi. Nah, tapi dari sisi DPR juga saya lihat tidak ada upaya untuk mempresur atau mengintervensi agar penambahan dapil ini bisa terjadi seperti itu. Nah, posisi KPU sendiri nih Pak Haji dalam upaya untuk penambahan dapil ini seperti apa gitu, secara politis, secara harus seperti apa gitu ya, baik itu secara politis atau secara secara formalnya seperti apa. Apalagi melihat pengetahuan dari partai politik sendiri, saya kira sangat kurang sekali, padahal ini adalah keuntungan untuk mereka ketika dapil ini ditambah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuni dari KPU Garut. Penanya terakhir, karena waktunya sangat sempit sekali. Dilanjut ya, penanya terakhir ya. Pak Fahmi Labib dari Indramayu, silakan Pak Fahmi. Ya, terima kasih Kang Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Kang Jindun dan para narasumber yang lain. Mungkin singkat saja, karena ini sudah pernah saya tanyakan juga pada pertemuan sebelumnya, bahwa terkait dengan perubahan dapil ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah penambahan dapil, yang kedua perubahan dapil, atau dapil yang tetap seperti semula, seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan yang pertama terkait dengan perubahan dapil atau penyusunan dapil, apakah memang seluruh kabupaten kota harus melakukan pengusulan atau perubahan atau pengajuan opsi ke KPU RI melalui KPU provinsi terkait dengan dapil ini? Itu yang pertama. Yang kedua, memang komunikasi yang paling berat adalah bagaimana kita dengan calon peserta. Oleh karena itu, saya tanyakan bagaimana peran serta atau keterlibatan dari partai politik dalam penyusunan dapil ini, atau sejauh mana gitu. Walaupun bagaimana, kalaupun kita sudah menyusun
semaksimal mungkin berdasarkan tujuh prinsip tadi. Kalau memang komunikasi kita kurang dengan partai politik, bisa menjadikan persoalan di kemudian hari. Itu. Yang terakhir, terkait dengan perubahan dapil ini, bagaimana kita tekniknya untuk bisa meminimalisir dan mengantisipasi ketika opsi yang diputuskan oleh KPU RI itu tidak sesuai dengan harapan dari partai politik sebagai peserta. Terima kasih, itu saja mungkin pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Kemudian saya bacakan juga pertanyaan dari chat dari Pak Idrus Kota Palu. Pertama, dalam rangka mewujudkan pemilu berkualitas yang prosedural dan substansial, apakah ada mekanisme DAK bisa divalidasi dan dikoreksi oleh penyelenggara pemilu? Kemudian, apakah ada mekanisme di penyelenggara membandingkan DAK sebagai basis alokasi kursi, misalnya hasil sensus BPS tahun 2020? Kemudian yang terakhir, apakah bisa penyelenggara pemilu dipersoalkan oleh pihak eksternal jika di kemudian hari tidak cermat dalam menggunakan DAK sebagai basis penataan dapil? Itu mungkin pertanyaan dari forum chat. Dan tadi ada dua penanya, yaitu dari Bu Nuni dan Pak Fahmi, terkait dengan kerugian bagi KPU ya, jika ada penambahan dapil. Kemudian terkait posisi seperti apa ya KPU secara politis dan lain halnya. Ya. Kemudian Pak Fahmi, perubahan atau penambahan dapil apakah ada pengusulan ke KPU RI ya? Dan bagaimana peran serta keterlibatan partai politik dalam penyusunan dapil? Kemudian teknik meminimalisir ya kondisi jika memang tidak sesuai harapan. Ya baik, silakan untuk dijawab. Apakah mau Bu Heni dulu atau Pak Iman? Kampar mau masuk boleh. Ya. Pandun, silakan Pandun, Pak Jendun. Saya sedikit ya Pak Maman ya. Ya Bangga. Saya kira pengaturan dapil ini nanti mengikuti peraturan KPU. Justru tadi ditanya, bisakah dipersoalkan? Bisa, jika anggota kabupaten kota kemudian mengajukan perubahan atau penetapan, misalnya tetap, itu melanggar apa yang sudah diatur di dalam PKPU. Apalagi misalnya melanggar undang-undang gitu. Jadi menurut saya tadi kecermatan kita dalam menentukan dapil ini juga bisa orang lain untuk mengkritisi, sehingga pengajuan itu harus dibarengi dengan kajian akademik yang bisa memperkuat gitu ya. Jadi aspirasi dari parpol, dari masyarakat dan lain-lain menjadi landasan apakah ini berubah atau tetap. Kemudian yang kedua, tetap atau berubah itu akan diharuskan untuk mengajukan. Itu setahu saya ya, mungkin nanti bisa dikoreksi Pak Haji Dun. Jadi ketika PKPU sudah ditetapkan, semua kabupaten kota mengajukan, kemudian nanti fixnya ditetapkan lewat PKPU kan, pengaturan dapil ini gitu. Jadi makanya perlu kecermatan teman-teman sekalian, bagaimana misalnya aspirasi dari masyarakat atau masukan dan lain-lain menjadi pertimbangan dalam menetapkan ini, karena ya kita di kabupaten kota itu terikat dengan aturan-aturan yang dari atas gitu. Saya kira itu mungkin penambahan sedikit. Baik Pak Rektor. Bu Heni mungkin menambahkan. Bu Heni. Ya Kang Maman, saya sharing pengalaman saja ya. Ketika menyusun dapil untuk pemilu 2019, ya kita tentu melewati forum yang disebut forum deliberasi ya, forum musyawarah dan partai politik. Saat itu kita undang teman-teman partai politik, tentu saja diwakilkan oleh LO-nya. Ada beberapa kali pertemuan, hadir divisi teknis, dan saya satu selaku ketua menyampaikan prinsip-prinsip penataan dapil. Yang pertama, yang kedua menyampaikan perkembangan data kependudukan. Di forum itu memang pada pemilu 2019 aspirasi yang berkembang tetap mempertahankan
dapil. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa satu, memang penataan dapil menjadi kewenangan teman-teman di kabupaten kota, begitu ya, dalam menata dapil dengan prinsip-prinsip yang tadi secara komprehensif disampaikan oleh Kang Dun. Yang kedua, bahwa dalam proses penataan itu juga proses deliberasi atau musyawarah dengan teman-teman partai politik itu sangat penting. Oleh karena itu, forum hari ini bukan yang terakhir. Terus dijalin komunikasi dan partai politik, landasan sosiologis, ada seterusnya mengapa dapil itu harus bertambah, ada seterusnya. Yang berikutnya juga terus digulirkan kepada publik sebagai edukasi sejak dini agar pada saat penetapan dapil nanti publik di Kabupaten Kuningan sudah paham betul bahwa memang ada perubahan di dapil di Kabupaten Kuningan. Saya kira itu Pak Maman. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Lanjut ke Pak Haji Indun. Banyak sekali pertanyaannya tadi. Ya, saya catat. Ya, terima kasih. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau menurut saya ya, ini merespon Bu Nuni, menurut saya tugas kita dalam soal dapil ini adalah memberikan penjelasan ya soal regulasi tadi yang disampaikan Bu Haja ini, soal regulasi, soal prinsip, soal ini dan lain-lain, soal data dan lain-lain, kemudian penghitungan detail dan lain-lain. Saya kira teman-teman penyelenggara harus expert soal bagaimana memetakan dapil dari awal prosesnya, begitu ya. Kemudian yang kedua, tentu selain menyampaikan detail tadi, bagaimana kalau dalam pendidikan itu mengapersepsi, merangsang ya, memberikan stimulan kepada partai politik untuk merespon begitu apa yang seharusnya posisi partai politik itu dalam memberikan masukan ataupun kritik, saran ataupun mungkin menyampaikan kepentingan dan lain-lain. Jadi kalau ada partai politik yang mungkin menurut saya slow respon, tidak menarik, menurut saya posisi KPU-nya juga berarti memberikan penjelasannya kurang ditambah greget gitu ya. Yang tadi saya katakan, tugas kita itu sebenarnya memancing, ya, meng-up gairah peserta pemilu untuk merespon. Gitu. Ya kita sampaikan saja misalnya soal seorang filosof Cina, Sun Tzu menyampaikan sebagai seorang ahli strategi perang, yang namanya mau perang itu apapun yang akan menjadi instrumen perang kita harus pelajari gitu. Contoh dapil. Tadi disampaikan oleh Ibu Haja ini, dapil itu kan wilayah perang, battlefield, begitu ya, ring. Jadi ring itu, wilayah perang itu harus kita pelajari. Bila perlu kita susun ya kekuatan, komposisi kecamatannya, begitu ya. Harusnya begitu. Partai politik itu harusnya belajar dari semua hal yang berkaitan dengan perang. Gitu ya. Kalau mengutip bukunya The Art of War daripada Sun Tzu, begitu ya. Nah itu dirangsang begitu gitu partai politik itu supaya kemudian dia bunyi begitu. Karena sejatinya sebenarnya karena ini battlefield, karena ini ring, sebenarnya ya ini arena peperangan dan itu menentukan begitu ya. Saya kira ada beberapa partai sebenarnya yang mungkin malu-malu ataupun ini itu dan lain-lain, mungkin diam aja karena ini sudah nyaman dan lain-lain gitu. Tapi padahal yang namanya ingin perang harus lebih menang banyak begitu. Nah, tetapi tentu kita dibatasi oleh norma-norma yang ini. Belum lagi misalnya kalau soal Garut ya, saya kira kalau memang teman-teman Garut, partai politik, kampusnya ya, kemudian juga NGO dan lain-lainnya peduli dan bisa dirangsang oleh teman-teman KPU, sebenarnya menarik. Contoh, Garut itu kan ada potensi untuk pemekaran wilayah, Garut Selatan. Bagaimana pemetaan dapil itu harus diproyeksikan untuk nanti pemetaan wilayah ke depan. Saya kira itu menarik gitu. Teman-teman Garut harus menyusun, memetakan, mapping, pemetaan dari sekarang, pembagian kecamatan dan lain-lain gitu. Jangan sampai nanti ada kecamatan yang masuk induk, masuk juga pemekaran begitu ya. Itu bagian dari kajian yang harus disampaikan secara terbuka kepada peserta pemilu dan itu kan dirangsang begitu mereka gitu ya. Nah, oleh karena itu posisi KPU sebenarnya dalam soal pendapilan ini betul-betul bisa menyampaikan secara gamblang, secara terbuka, nyata, diberikan pemahaman seutuhnya kepada peserta, kepada masyarakat, sehingga mereka mau memberikan masukan, gitu ya.
masukan-masukan yang konstruktif. Belum lagi soal bicara cita hukum, substansi dapil itu apa dan lain-lain. Ya karena bicara dapil ini kan sebenarnya bicara tadi masyarakat di wilayah konstituennya, kemudian juga punya fungsi mengawasi setelah mereka existing, duduk dilantik dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, posisi kita sebenarnya betul-betul harus bisa memberikan dan merangsang lah begitu kepada peserta pemilu. Karena tentu betul tadi ada mekanisme uji publik untuk menerima masukan-masukan yang melibatkan partai, kampus, akademisi, ya, NGO, mungkin juga ormas dan lain-lain. Itu ya terkait dengan, apalagi ini kayak Kuningan mau ada rencana perubahan. Tentu historisnya fakta di lapangan harus digali dan lain-lain. Lagi-lagi saya mencontohkan Sukabumi, ya. Sukabumi itu 2014 Kecamatan Tegal Bulet itu menyatu dengan Dapil A misalnya. Tapi 2019 itu ke Dapil B. Loh, kenapa pindah? Karena dulu mah deket dengan A. Ya, karena jalannya ada, dipisahkan dengan Dapil B itu karena ada jembatan. Tapi setelah pemilu Dapil B Kecamatan B ini kok pindah ke Dapil A. Kenapa? Karena sudah dibangun jembatan. Masyarakatnya beraktivitasnya ke dapil yang dekat karena ada jembatan. Dulu mah kan sebelum pemilu belum dibangun gitu. Itu fakta di lapangan. Kayak di Kuningan, saya ulangi lagi. Pak Ketua Asep sudah bilang ada di perumahan bisa dua. Nah ini kan fakta. Nah bagaimana selanjutnya? Belum lagi misalnya mengkaji historis pemekaran kecamatan dan lain-lain. Nah ini menjadi bagian penting untuk menjadi bahan pertimbangan. Kemudian terkait dengan tadi dari pertanyaan Mas Labib, memang teman-teman KPU itu nanti dituntut untuk memberikan opsi-opsi, ya, pilihan-pilihan dari aspirasi yang berkembang di masyarakat, karena tentu ini menjadi tugas kita yang diberikan oleh undang-undang, tentu nanti supervisi dari KPU Provinsi dan KPU RI untuk menampung aspirasi dari para peserta pemilu, begitu ya. Jadi berubah atau tidak sangat-sangat terbuka, begitu ya, dipertimbangkan nanti dengan kondisi faktual di lapangan dan perkembangan kemasyarakatan di lapangan, begitu ya. Saya kira Indramayu juga memungkinkan, apalagi sudah diusulkan ada rencana perubahan CDOB, begitu ya, calon daerah otonom baru juga saya kira bisa diproyeksikan, begitu ya, bisa diproyeksikan. Yang terakhir saya kira dari Kang Idrus, ini dari Palu ya. Saya kira beberapa waktu yang lalu kita ketemu. Jadi memang terkait data agregat kependudukan per kecamatan DAK2 ini, baiknya menurut saya kita kawal juga sekarang dengan Disdukcapil. Karena DAK di Kementerian Dalam Negeri itu setahu saya, Kementerian Dalam Negeri itu menerima datanya ya dari secara hierarkis, dari provinsi juga dari kabupaten kota. Jadi validitas, kemudian up to date, komprehensif data DAK ini juga menurut saya ada peran KPU di dalamnya untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Disdukcapil. Saya kemarin waktu beberapa minggu yang lalu ke Kuningan, kemarin kita kan second wave nih, COVID ya, itu banyak yang meninggal. Saya dengar katanya data update meninggal ini belum diakomodir, tidak terupdate secara keseluruhan di Disdukcapil, begitu ya. Karena mekanismenya Disdukcapil akan mencoret data yang meninggal itu kalau sudah membuat sertifikat yang meninggal, gitu ya. Begitu. Keluarganya kalau tidak bikin sertifikat ya tidak bisa dicoret. Nah ini penting, contoh case seperti itu ya. Nah ini penting agar nanti DAK yang betul-betul dijadikan dasar untuk menentukan alokasi kursi itu betul-betul datanya yang valid, komprehensif, dan mutakhir. Begitu ya. Bagaimana kalau disandingkan dengan data lain, BPS misalnya? Saya kira kita tidak bisa mengkomentar soal yang lain. Yang jelas undang-undang itu mengisyaratkan bahwa yang menjadi dasar jumlah alokasi kursi itu adalah data dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, kalau data BPS dan lain-lain tentu bisa saja berubah sesuai dengan kepentingan dan lain-lain, begitu ya. Nah, terkait dengan sanksi, bagaimana kalau KPU tidak tepat membuat ini? Saya kira banyak ya. Saya ingat sekali 2019 kemarin, DPRD Kabupaten Bekasi itu mendorong Disdukcapilnya itu jumlah penduduk Bekasi itu bukan 2,8 juta katanya, tapi udah 3 juta supaya kursinya 55 begitu. Tetapi tentu lembaga yang berkompeten dalam hal ini Disdukcapil yang memang datanya 2,8 begitu ya,
Jadi oleh karena itu sebenarnya partai politik sangat berkepentingan ya bagaimana data itu mungkin supaya kursinya menjadi 55, karena kalau di atas 3 juta itu 55 kursi seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung ya, itu jumlah penduduknya di atas 3 juta, kursi DPRD-nya 55. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, memang kita bekerja dalam koridor, dalam aturan yang tegas, yang jelas. Kuncinya adalah komunikasi. 99% is communication, 1% is transmission. Jadi komunikasi, sinergi, koordinasi, ya semua pihak dalam hal ini soal dapil itu akan menghasilkan nanti ending atau output, outcome-nya yang baik juga. Saya kira itu responnya, Pak Muhammad. Itu jawaban dari semua pertanyaan yang disampaikan oleh para hadirin sekalian peserta Majelis Demokrasi. Saya sampaikan mohon maaf, inginnya acara ini terus ya, tetapi karena waktu membatasi, jadi untuk pertanyaan dicukupkan, dan mohon maaf ya apabila Bapak Ibu sekalian kurang puas dalam acara ini. Langsung saja penutup ya yang akan disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kabupaten Kuningan. Waktu disilakan. Terima kasih. Yang kedua kalinya saya muncul, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat penyelenggara, partisipan, juga narasumber wabil khusus, bahwa penataan dapil, baik itu regrouping wilayah daerah pemilihan, penambahan atau bisa jadi pengurangan, tentu diharapkan tidak melulu berbicara terkait dengan kepentingan prosedural tahapan pemilihan. Namun lebih jauh dari itu, diharapkan bahwa penataan daerah pemilihan ini secara substantif dalam rangka meningkatkan kedekatan dan keterwakilan rakyat kepada wakilnya atau sebaliknya. Dalam diskusi kali ini banyak hal saya kira yang kita peroleh, termasuk juga bagaimana kita coba menginventarisasi berbagai hal, berbagai potensi persoalan yang kemudian kita antisipasi dengan sebaik-baiknya agar tahapan penataan daerah pemilihan ke depan bisa berjalan dengan lancar. Persoalan ini saya kira tidak hanya menjadi kepentingan penyelenggara, juga partai politik sebagai kontestan, tetapi sekali lagi ini menyangkut kepentingan publik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sampaikan atas kehadiran narasumber, partisipan dari berbagai kalangan dan berbagai belahan wilayah Nusantara. Alhamdulillah mendapatkan respon yang cukup baik. Tentu ini hanya permulaan saja. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih intensif berdiskusi dan tentu bisa menginspirasi kawan-kawan penyelenggara, khususnya di berbagai satker di seluruh Indonesia untuk bisa lebih luas dan lebih detail membahas terkait dengan penataan dapil. Hal yang penting kami sampaikan mohon maaf karena di bagian awal tadi terjadi gangguan, ya sempat terjadi gangguan, ada gangguan teknis. Ini juga menjadi pembelajaran untuk kami, khususnya untuk kita semuanya. Ya, kita sudah gunakan fasilitas Zoom yang pro dengan kapasitas 300 partisipan, tetapi ada hal teknis tadi sudah kami adukan ke pihak penyedia layanan Zoom ini dan sudah di-upgrade langsung. Alhamdulillah tidak ada mati atau lip secara massal untuk yang ketiga kalinya. Ya, cukup 2 kali saja. Mohon maaf apabila kurang nyaman dengan situasi ini. Sekali lagi ini pembelajaran untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, tetap bahagia, salam sukses, ya, tetap gembira lahir batin. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 di negara kita khususnya, umumnya di seluruh belahan dunia segera berakhir dan kita bisa beraktivitas lagi kembali ke situasi normal seperti sedia kala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.
Waalaikumsalam. Demikian kata penutup dari Waalaikumsalam. dari Ketua KPU Kabupaten Kuningan. Telah sampailah acara kita di akhir sesi ini. Saya atas nama moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inginnya kita berlama dalam kegiatan ini. Mungkin nanti kita lanjut di kegiatan ngadres demokrasi di session berikutnya. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya jazakallahu khairan katsiran kepada para narasumber, utamanya pada Pak Hajindun, kemudian Pak Iman dan juga Bu Hajah Heni Susilawati. Terima kasih sekali dan juga kepada seluruh partisipan dari berbagai kalangan. Saya mohon maaf dan saya tutup. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kang Aspa. Sukses selalu untuk KPU Kabupaten. Ringan keren. Terima kasih Kang Mama. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hapunten Kang Ridwan, hapunten. Kang Hajindun, Kang Iman, Bu Hajah ini ketua saya ini, hatur nuhun. Assalamualaikum Sehat. Mantap. Mudah-mudahan sehat ya. Pak Ridwan, tadi pertanyaan nggak sempat tersampaikan, dibikin judul webinar aja, Pak Ridwan. Pak Ridwan mah. Pak Ridwan mah di KPU. Pertanyaannya dibikin judul webinar KPU Cianjur. Mohon izin semuanya duluan. Mohon, Pak Rektor, hatur nuhun. Mohon, siap. Wah, ini hatur nuhun. Sadayana. Pak Haji Labib siap ke inilah. Yang Kuningan ke Tangerang.